silakan Mas Fajrul. Itu cara gimana? Saya nggak memandu pertanyaannya dari media asuransi atau dari mana? Mungkin Bapak mau cerita dulu, lanjutkan dulu terkait tadi yang paperless 99% itu. Tapi gini juga nih, uniknya asuransi di kita masih banyak yang hard copy. Jadi dengan sadar, jadi bukan karena dia belum tersentuh teknologi itu, tapi dia dengan sadar memilih untuk hard copy dengan asumsi atau hasil dari riset dia sendiri. Klaim rasio untuk klaim yang menggunakan soft copy paperless lebih tinggi katanya dibanding yang hard copy. Mungkin dia nggak punya instrumen lain. Jadi sebenarnya ya paperless itu bukan teknologi yang berdiri sendiri gitu. Harus ada yang mensupport tentang klaim yang tidak fiktif, tidak dipalsukan dokumennya gitu kan, atau dia tidak tidak double claim di mana-mana kan, dia bisa fotoin ke sini gitu kan. Nah, kalau kita punya teknologi untuk ngecek itu harus diimbangi itu sama. Kalau di kita kan ada anomaly analyzer itu tuh, salah satunya harus ada itu. Jadi ketahuan siapa sih yang frekuensi klaimnya tinggi, kok dia lagi nih. Kemarin itu kan kita ada tuh analisa, muncul anomali klaim itu sebulan kok bisa 32 gitu. Ayo silakan. Pak, ini fotografer kita. Oh iya. Lanjut, Pak. Sip. Lanjut, Pak. Yuk. Sambil ngezoom, Pak. Oke. Jadi gitu. Sampai mana tadi kita? Anomali. Jadi dia 32 klaim sebulan. Berarti dia tiap hari sakit dong. Tiap hari itu ketangkap di anomali analyzer kita kan. Setelah dianalisa ternyata bukan fraud, memang benar dia setiap hari harus ada treatment di rumah sakit, ada cancer apa gitu di satu rumah sakit. Memang dia tiap hari pengobatannya. Setelah kita ketahui itu ya udah oke, ini bukan fraud gitu. Jadi tapi dia harus ketangkep dulu di mesin anomaly analyzer tadi kan. Kenapa ini orang berobat sehari sekali gitu dalam sebulan 32 loh lebih. Nah, tapi setelah kita analisa nggak apa-apa, ini memang dia berobat gitu. Jadi contoh-contoh yang kayak begitu kalau dilakukan, mau itu hard copy maupun soft copy itu sama hasilnya. Banyak ada beberapa insurance yang lumayan besar lah, dia masih hard copy minta dari rumah sakit. Padahal kan kita udah mulai integrasi data, malah bukan ngirim soft copy lagi. Kalau sekarang kan upload dokumen tuh di web, kita arahnya itu integrasi data. Jadi dokternya ngeresetin obat ini, yang selama ini kan kwitansi obat, rincian obat itu yang ke kita berupa soft copy kan. Kita udah mulai itu integrasi datanya yang ke kita. Obat apa, harganya berapa, bukan bentuk soft copy. Nah itu kedepannya itu yang kita coba, tapi kendalanya itu mengedukasi beberapa pihak yang yang masih bukan antipati, dia masih belum percaya dengan proses integrasi maupun soft copy itu. Dia mau lihat bener-bener gini, dan itu
dunia asuransi masih banyak gitu misalnya. Jadi kita tumbuh sebagai TPA ini menjaga keseimbangan itu. Jadi pertama speed and accuracy. Dari zaman dulu itu kan itu terus tuh yang dituntut kita kan, kecepatan sama keakuratan. Tapi zaman sekarang itu tuh sudah harus, bukan lagi, maksudnya nggak lagi jadi kebanggaan kami kecepatan kami segini, keakuratan kami segini, udah enggak. Karena itu maksudnya kalau kamu bicara itu ke orang presentasi udah ya memang harus begitulah gitu. Udah standarnya ya. Udah standarnya. Jadi tapi kalau kita tinggalkan juga itu speed and accuracy, nggak boleh juga. Malah Dia di bawah standar dong. di bawah standar. Jadi cara jalan tengahnya gimana? Speed tetap harus ya, kecepatan itu digunakan untuk customer experience ke peserta, keakuratan dan kecepatan. Di sisi insurance sekarang arahnya apa? Setelah pandemi ini arahnya minimize loss. Jadi minimize loss pertama, yang kedua itu fraud, maksudnya mencegah fraud. Dua itu sekarang kemana-mana kita ke insurance itu sekarang mengeluhnya tentang loss setelah pandemi itu meningkat tajam. Bukan hanya dia bandingkan dengan selama pandemi, itu udah pasti ya. Ini data sebelum pandemi nggak kembali normal gitu. Jadi orang-orang yang bukan makin banyak yang sakit, tapi dari sisi harga. Jadi harga obat, harga pokoknya rumah sakit itu meningkat. Itulah peran TPA sekarang. Bagaimana menjadikan itu bukan kita terlalu ketat. Kalau terlalu ketat juga nanti rumah sakit efeknya ke melayani peserta, dia nggak happy. Jadi kita pakai sistem. Jadi yang tadi ada standar harga yang di data kita kan ada tuh. Misalnya gini, tipes 1 periode orang dirawat, biayanya kan ada tuh. Kita totalin dari pengalaman kita selama ini by system tuh ada. Tiba-tiba di satu rumah sakit kok dia 3 kali lipat nih dia dengan diagnosa yang sama, kan gitu ya. Nah itu harus dianalisa lebih lanjut, direview sehingga dapat ternyata dia bukan hanya tipes, cuman dia nggak nulis aja diagnosa lainnya ada nih gitu. Jadi bukan berarti yang namanya anomaly analyzer itu kita curigaan aja gitu ke orang, bukan. Karena sebagian besar dari hasil yang anomali itu bukan fraud malah. Tapi yang nggak ketahuan Tapi itu iya, yang maksudnya yang kurang keterangan dari rumah sakit. Tapi kan nggak apa-apa. Maksudnya itu bagus untuk analisa kita nangkep gitu. Maksudnya permasalahannya ini kita tertibkan sehingga nanti yang ketangkap itu pelan-pelan hanya yang fraud. Sekarang kan nyampur antara yang fraud dengan yang nggak disiplin, ngisi data, ngisi apa kan, nggak apa-apa. Tapi setelah mereka tahu kalau saya begini nih malah jadi salah datanya gitu kan, ya dia perbaiki. Sama kayak ada kemarin kita analisa, kenapa ini satu rumah sakit setiap yang berobat ke situ, klinik nih, tipes semua, 99%. Semua tipes. Nah itu kita lagi analisa sekarang. Kenapa ini klinik ini hanya ini orang, nggak ada sakit lain. Nah ini nanti kita mau meetingin. Kenapa? Saya pengen penjelasan dari dokternya. Apakah
dia memang mengambil porsi tipes doang, penyakit lain dia rujuk kemana, apa alasannya, kan kita perlu tahu kan. Nah itu, jadi yang lalu kan mungkin udah Pak Thomas singgung ya, anomali analyzer, teknologi gitu. Kalau saya itu kan dari sisi customer experience, membawahi claim, contact center, case monitoring, DMS, Document Management System. Nah itu di bawah customer experience. Kenapa namanya nggak operation? Umumnya orang bilangnya ini operation, supaya mindset kita itu customer experience, bukan operation. Kalau orang operation itu SOP aja yang dia lakukan, ya udah SOP-nya begini, ya udah, dia nggak pedulikan apa yang dirasakan oleh nasabah atau peserta. Tapi kita ubah divisinya itu divisi customer experience. Jadi dengan begitu semua yang dilakukan SOP tadi harus membuat experience orang lebih baik. Bukan dari sisi kita doang, ya udah yang penting prosedurnya begini gitu. Kan yang sering terjadi gitu di insurance atau di mana-mana itu kan, ya udah pokoknya ini polisnya ditolak, klaimnya kayak begini, nggak ada penjelasan, nggak ada apa gitu. Nah kita mencoba untuk mengubah itu. Jadi dua sisi kalau saya bilang, ke sisi peserta kita customer experience-nya yang tadi masalah kecepatan sama keakuratan. Ke sisi insurance kita ke arah apa tadi yang saya bilang, minimize loss sama mencegah fraud. 2 poin itu. Jadi di mana posisi teknologi gitu kan, ya ini mempercepat yang speednya tadi ke peserta, gimana lebih cepat pakai teknologi, gimana lebih akurat pakai teknologi. Yang ke insurance tadi, minimize loss tadi, pakai teknologi juga kan, yang kita bandingkan harga di rumah sakit ini dengan rumah sakit ini, itu kan dalam mereka minimize loss juga. Jadi tidak ada yang di markup, nggak ada yang di ini gitu kan. Yang kedua baru yang anti fraud management. Nah, ini kita identifikasi nih beberapa pelaku. Jadi banyak lah yang kwitansi fiktif, yang itu tuh banyak terjadi. Itu di anti fraud. Pakai teknologi kita membacanya. Jadi bukan mengubah perusahaan ini menjadi perusahaan teknologi, itu catatannya. Jadi menjadikan teknologi menjadi membantu semua pekerjaan kita tadi. Karena beda kalau kita udah jadi perusahaan teknologi, yang kita jual itu sistem, maksudnya software. Udah pakai ini gitu. Kita enggak. 80% dari karyawan kita di sini background medis. Dokter, perawat, fisioterapis, dokter gigi. Tadi dokter yang sama, dokter umum. Kemudian bidan. Ini ada background medis nih semua yang di tim saya tadi, yang diklaim, case monitoring, apalagi tuh contact center, apa semua itu 80%-nya medis. Kenapa itu masih perlu? Itu tadi teknologi membantu memberikan draft jawaban. Misalnya ada satu case, apakah obat ini relevan dengan diagnosa dokter ini? Itu secara ilmu medis kan tahu sebenarnya. Tapi karena itu sudah bisa lebih fix, itu kita buat sistemnya. Obat ini relevan dengan diagnosa ini. Tapi untuk memberikan jawaban ke luar, ke rumah sakit atau ke peserta, tidak dari mesin,
harus melalui orang yang background medis tadi. Ini mesin bener nggak nih? Karena bahaya kalau salah, asuransi bisa salah bayar kan. Di situ senengnya asuransi sebenarnya. Waktu kita presentasikan bahwa ini kita punya AI untuk ngebaca, menjawab apapun pertanyaan dari rumah sakit, dari peserta yang terkait dengan polisnya. Apakah ini dijamin, obat ini sesuai apa obat yang diberikan ini relevan atau tidak gitu kan. Sistem ini memberi draft ke tim kita. Dia baca lagi. Kalau ini benar, ada tanda benar gini. Oke. Baru dia send ke peserta atau ke rumah sakit. Kalau itu tidak tepat, dia akan kasih ini jawaban tidak tepat dan yang tepat ini. Itu namanya machine learning. Jadi balik lagi dia ke mesin, dia pelajari lagi. Lama-lama mesin ini pintar sendiri. Berarti yang approval bukan dari manusia ya Pak? Udah langsung ke teknologi itu sendiri ya? Bukan approval, yang approval orang tetap. Tetap orang. Dia memberi draft jawaban berdasarkan apa yang sudah fix kita setting di sistem dan membaca polis-polisnya. Dia ngasih draft kayak gini loh. Contoh misalnya gini, rumah sakit nanya, ini ada diagnosa A, obatnya ini, gitu kan. Dia sebenarnya hanya bertanya kode diagnosanya berapa ya gitu. Tapi karena dia udah uraikan itu, mesin itu ngebaca langsung. Dia nangkap, ini ada obat satu tidak relevan dengan diagnosanya. Oke. Tapi nggak mungkin kita serahkan ke mesin ini untuk langsung ngirim ke rumah sakit. Dia ngirim draft jawaban ini ke tim saya. Tim kami yang background medis tadi ngebaca lagi. Bener nggak nih mesin gitu kan? Oh bener. Dia bilang nggak relevan. Ya udah dia kirimkan nih, tidak relevan obat ini gitu. Seringkali bukan karena fraud tuh. Jadi dokter kan kita ada diagnosa 1, diagnosa 2, diagnosa 3. Dia baru nulis diagnosa utama. Ternyata ada sakit yang diagnosa keduanya. Nah, tinggal dia tuliskan berarti obat itu jadi relevan. Tapi kalau ternyata nggak ada diagnosa lain, ya udah itu nggak kita jamin. Di penjaminannya dicoret. Obat ini tidak relevan. Kenapa kita tidak otomatis dari sistem? Yaitu tadi belum sempurna mesin itu belajar. Karena kalau udah sempurna, nanti orang di fakultas kedokteran udah pada marah. Ya kan? Semuanya bisa digantikan. Jadi teknologi dalam hal ilmu medis nggak 100% bisa digantikan ya. Maksudnya orang nggak bisa diganti teknologi 100%. Tapi pekerjaan yang receh-receh yang ngelihat tadi kan. Kalau ada orang yang bertanya yang dia lihat kan banyak tuh. Polisnya, daftar obat, ya kan, diagnosa ini relevan apa enggak. Kalau di mesin tuh dihubungkan semua nih tiga-tiganya. Bisa jadi kan relevan obat dan diagnosa tapi di polis di exclude penyakit itu. Maka hasilnya nggak dijamin gitu kan. Nah, jadi kalau orang yang melakukan ini kan lama. Dia ngelihat lagi polisnya. Dia ngelihat obat ini kandungannya apa ya. Di sini lama. Tapi dengan mesin detik aja, hitungan detik langsung tek. Tinggal baca orang kita yang background medis. Menurut ilmu dia benar, dia langsung send. Menurut ilmu dia salah ya dia perbaiki dan dia kasih feedback ke mesin. Mesin learning belajar lagi ini yang benar gitu. Jadi berikutnya kalau ada case yang sama, mesin itu udah benar. Dan itu proses belajar itu machine learning itu kan terus menerus. Karena bisa nanti ada obat baru yang keluar, ada penyakit varian baru gitu kan. Nah, dia kan harus belajar terus. Kalau nggak belajar gitu kan,
ya masih pengetahuan lama yang dia keluarkan nanti dari mesin itu. Gitu proses di customer experience, bagaimana teknologi membantu speed, accuracy, minimize loss, dan mencegah fraud. Itu yang utama sebenarnya bagi insurance. Karena ini di majalah media asuransi kan berarti audiensnya orang asuransi. Oke, berarti itu yang mengantar memang yang saya tahu juga ini Pak. Kalau Iya. dari Meditap itu memang mengatur 2.500 ini ya varian Varian. polis Iya. dari setiap perusahaan atau dari satu perusahaan. Total dari seluruh customer kita ada 2.500 varian. Jadi bukan polis ya. Polisnya ya banyak, berapa puluh ribu. Tapi varian itu kan antara satu dengan yang lainnya nggak sama nih. Nah itu kalau nggak pakai teknologi, berdasarkan ingatan atau berdasarkan orang ngebaca, lama lah. Makanya pakai teknologi ngebaca semua varian itu. Kemudian dengan teknologi kita melayani lebih personal. Kalau dulu limit benefit peserta asuransi itu kalau yang corporate disamakan di satu level jabatan, misalnya golongan 1 sama semua, kelas kamarnya segini, limit obat segini, gitu-gitu kan. Di dalam karyawan keluarganya juga sama gitu, dapat limitnya. Kalau di kita sekarang yang saya maksud lebih personal, udah bisa di setting, ini masing-masing bisa beda-beda. Berarti itu. Jadi nggak harus dikelompokkan karyawan itu golongan 1 semua sama, enggak. Lihat kepentingan dia apa. Jadi misalnya di sini ada karyawan yang bekerja di Jakarta tapi keluarganya di Malang misalnya, Surabaya. Kan jadi beda ininya. Rumah sakitnya beda, anaknya di sana gitu kan. Kemudian ada nanti yang benefitnya, ada yang karyawan yang memerlukan benefit kacamata misalnya. Selama ini kan employee aja yang dikasih benefit kacamata gitu kan. Nanti bisa di setting mau siapa yang dikasih, anaknya juga misalnya, mau umur berapa yang dikasih, umur segini gitu. Itu tergantung insurance-nya dan berdasarkan perhitungan premi di dia ya. Maksudnya kami mau yang dikasih yang ini aja misalnya gini, ada satu pasien atau peserta yang udah sakit sebelumnya, misalnya diabetes, terus insurance membatasi limit untuk peserta itu, bisa. Kalau dulu kan nggak bisa, limit itu ya udah satu golongan sama semua. Kalau gini udah ada historical tersendiri, dia bisa setting ya udah untuk karyawan ini kami kasih segini. Termasuk udah bisa juga sejumlah sekian kali salary dia limitnya. Jadi misalnya gaji orang 20 juta, ya udah limit asuransinya 2 kali 20 juta gitu. Jadi nggak sama, masing-masing orang di perusahaan limit asuransinya bisa dibuat berbeda. Nah itu kan perlu teknologi. Itu teknologi ada di kami yang jembatani itu. Di TPA bisa men-setting itu. Jadi dengan ada teknologi, pelayanan lebih personal. Tapi kalau ngomongin soal kecepatan Pak, untuk membutuhkan approval itu kira-kira butuh waktu berapa lama Pak dari nasabah sendiri? Yang tadi Bapak bilang soal approval ini. Kalau dia berobat ke rumah sakit. Kalau di kita untuk rawat jalan hanya hitungan detik. Karena apa? Kan rumah sakit nginput diagnosanya apa, kemudian nama peserta nomor peserta ya, dia nomor peserta, tanggal lahir, diagnosanya apa, biaya dokter sekian, biaya obat sekian, dia ada lab misalnya sekian gitu kan. Ini langsung terhubung ke polis dia limit-limitnya.
dia punya manfaat atau benefit ini enggak gitu. Begitu dia submit, tek, langsung keluar diagnosa sesuai, dijamin full. Nanti misalnya limit lab dia habis nih, tinggal 1 juta, sedangkan lab dia sekarang 1.200.000 jadi excess kan, itu langsung muncul di struknya 200.000 excess, tagih di tempat. Jadi peserta bayar 200.000 karena limit dia habis. Itu hanya hitungan beberapa detik aja langsung gitu, karena udah di setting di depan kan, yang dikecualikan polis apa, yang di cover apa, itu di sistem dibuat. Udah ini yang sering dikecualikan kan misalnya HIV AIDS, penyakit bawaan lahir yang terkait dengan tumbuh kembang gitu-gitu kan, terkait dengan misalnya diet gitu-gitu, yang mau menaikkan berat badan atau menurunkan berat badan, itu di diagnosanya itu sudah terblok. Yang ini tuh nanti kalau dia tetap input akan jadi excess, biaya ditanggung sendiri oleh peserta. Jadi nggak perlu lagi kayak zaman dulu minta approval, kita ditelepon sakitnya ini obatnya ini di cover enggak gitu, berantem lagi itu. Ya kan, sekarang tinggal dia lihat ini, kalau dia misalnya rumah sakit yang tadi yang saya bilang kok nggak di cover ini gitu kan, ya mungkin dia salah input diagnosa, yang dia input yang nggak di cover gitu, ya itu dia harus tahu, harus benar. Kalau dia nggak ngerti, kita ada live chat real time, jadi 24 jam di web portal rumah sakit itu ada live chat. Ini hanya kita yang punya TPA, semua yang lain nggak ada. Medika nggak punya, Halodoc nggak punya, Fullerton nggak punya. Kita udah lama itu ada live chat. Jadi pertama gini tujuannya, rumah sakit itu nggak perlu nelpon sebenarnya kalau ada pertanyaan. Kenapa live chat? Pertama gini, yang tadi saya katakan customer experience peserta kan kita jaga supaya tetap bagus kan. Kalau di rumah sakit dia nelpon, nanya kita, ini di cover nggak obatnya ini. Di situ pasien nih, peserta, kan custom experience-nya nggak bagus. Kok ini rumah sakit nanya-nanya lagi sih, nggak ngerti apa gimana gitu kan. Tapi kalau dia live chat sambil melayani peserta itu, dia nanya aja gitu, kita langsung jawab udah. Kan nggak ketahuan dia nanya, ya kadang-kadang dia nanya kode diagnosa apa. Kalau di kedengeran peserta, masa rumah sakit nggak ngerti kode diagnosa gitu. Di hadapan peserta dia kan gimana ya, dianggap rumah sakit ini nggak profesional nih, nggak ngerti gitu. Tapi dengan dia bertanya di live chat itu nggak ketahuan, dia nggak tahu. Tapi sejauh ini untuk live chat ini masih di antara provider dengan ini aja ya Pak ya, dengan Meditech berarti ya? Udah ada ke peserta. Oh sekarang yang ke peserta udah di Meditech Mobile. Oke. Meditech Mobile kita udah ada, udah per 1 Desember udah 24 jam. Sebelum itu, waktu itu masih jam kerja, jam 8 sampai jam 5 sore. Tapi per 1 Desember udah 24 jam. Kalau yang live chat dengan rumah sakit udah dari dulu 24 jam. Karena rumah sakit kan harus 24 jam lah, mana bisa ini. Sebenarnya ke peserta itu antara penting nggak penting juga 24 jam. Karena beberapa pertanyaan itu sebenarnya yang nggak perlu malam-malam juga nanya gitu kan. Misalnya sisa limit saya berapa gitu, ada di fitur web Meditech sebenarnya, dia bisa lihat, nggak harus nanya sisa limit saya rawat jalan berapa, rawat inap, ada di situ.
Tapi masih ada yang maunya nanya. Make sure gitu ya. Iya, nanya aja dia. Nanya lagi iseng-iseng aja gitu. Ya nggak apa-apa, namanya kita melayani customer ya suka-suka dia kan, dia mau nanya apa. Nggak bisa kita batasi. Tapi kita meminimize orang bertanya itu kan dengan fitur-fitur. Setiap bulan kita analisa apa sih yang ditanyakan. Kalau itu bisa kita buat di depan, maksudnya disediakan informasinya sebelum dia bertanya, ya kita buat aja. Kan gitu prinsipnya, kayak orang live chat itu. Dan trennya orang udah ke chat daripada call. Kita kan call center ada juga. Trennya itu udah mulai menurun sejak ada chat, kita orang beralih ke chat. Sekarang kita nih lah suka call apa chat? Iya kan? Menghubungi misalnya perusahaan atau apalah, urusan segala ke temen aja kita udah males call kan. Apalagi jam kerja kita di kantor, masa kita nelponin temen sih. Tapi kalau chat kan kita WA aja, itu kan chat juga namanya. Jadi trennya itu udah ke arah chat. Walaupun call center, call tetap ada kita. Tetap aja ada orang-orang yang maunya call. Jadi nggak boleh juga kita abaikan. Oh udah sekarang trennya orang chat, yang ini nggak usah. Enggak. Yang namanya kita bisnis layanan, semua jenis karakter orang yang maunya call ya harus dilayani. Sama kita yang tetap mau hard copy tetap kita layani. Yang soft copy banyak yang mau kita layani gitu kan. Jadi nggak bisa kita abaikan orang-orang yang seperti itu. Malah di beberapa insurance yang itu adalah orang yang decision makernya malah kan. Yang masih maunya call, yang masih maunya hard copy. Orang dia yang punya penentu keputusan, ya kita harus bikin itu ada gitu. Tapi pelan-pelan dia akan teredukasi sebenarnya. Kok mudah ya orang ngeklaim tinggal foto, tiba-tiba udah bayar aja gitu. Daripada orang hard copy dia harus amplopin, dia tulis kepada asuransi ini dia kemana lagi zaman sekarang ngirim itu kemana, JNE atau kemana kan lama. Jadi kalau dia lihat lingkungannya, oh kok temennya udah ngeklaim pakai iklim doang nih di portal atau dia foto, besoknya udah masuk duitnya gitu, tinggal lihat statusnya pembayaran berapa gitu kan. Itu jadi kita tidak jadi gini, kita tetap menyediakan apapun pilihan orang, itu intinya. Tapi pelan-pelan orang akan teredukasi ke arah yang lebih baik. Sama kayak tadi paperless, itu kan go green, gak ada kertas apa semua, itu kan lebih baik kan. Kalau orang ngelihatnya kan ke arah yang lebih baik. Tapi kita nggak perlu oh kami udah nggak menyediakan lagi, nggak juga begitu. Tetap kita sediakan, orang memilih. Bisa jadi nanti pembayaran klaim yang pakai hard copy otomatis lebih lama kan, karena ada proses dia ngirim, kurir, nyampe kita, satpam nerima lagi, input lagi, kan prosesnya lebih lama. Nanti orang akan memilih sendiri mau yang lama apa yang cepat nih, nggak perlu kita suruh-suruh lah gitu. Dan pandemi kemarin mengajarkan, sebenarnya sebelum pandemi kita udah paperless, tapi susah banget nih nyuruh orang paperless, nyuruh rumah sakit paperless. Begitu pandemi udah semua kan jadi paperless, ya nggak keluar rumah, nggak ada kurir-kurir yang jalan apa semua. Di situ jalan waktu itu paperless itu. Ya udah, setelah selesai pandemi ngapain kita balikin lagi, lanjutin aja dah gitu. Tapi
Sebagian orang yang masih hard copy tadi nggak apa-apa, dia masih memilih balik ke situ, nggak apa-apa, dia punya pendapat sendiri yang tadi yang saya sebut. Menurut dia dengan dia dapetin hard copy itu lebih mencegah fraud, lebih minimize loss, menurut dia seperti itu, nggak apa-apa. Tapi memang kalau misalkan pakai teknologi apa ada kemungkinan untuk terjadi kesalahan atau apa gitu Pak? Sejauh ini gimana Pak? Kalau Kesalahan apa tuh? ya maksudnya dari adanya fraud dan segala macam, misalkan dari teknologi itu kurang akurasi atau apa itu kan pastinya kalau dari teknologi kan ada aja gitu kan ya masalahnya gitu. Tapi sejauh ini kalau dari Meditap sendiri gimana Pak dalam proses berjalannya? Berjalannya justru teknologi itu lebih akurat daripada yang tidak pakai teknologi. Resiko hilang juga lebih besar yang hard copy dibanding soft copy kan. Hilangnya dokumen nih. Zaman dulu sebenarnya kita masih hard copy. Kalau udah dokumen dari nasabah hilang, waduh, stres banget tuh bagian klaim. Kalau hilang mau gimana nyari? Dia udah terima nih, tapi hilang. Gimana coba? Tak keselip di mana, di meja dia atau? Kalau sekarang soft copy nggak ada yang hilang kan? Ada di situ itu barangnya, dokumennya tetap ada. Kalau taruhlah error, lah yang hard copy-nya masih ada di dia, di nasabah kan? Nggak ada yang hilang. Tapi kalau dulu waktu zaman hard copy saya ingat banget tuh ya, orang ngirim di amplop, keselip di amplop ternyata. Jadi ini amplop ya, dokumennya itu di pojok sini, yang keambil cuman yang di sini gitu, sehingga kita bilang belum terima kwitansinya yang satu lagi gitu. Setelah dicari-cari, oh di amplop belum dibuka, dikeselip di ujung. Setelah itu SOP diubah, cara buka amplop harus semuanya, dan amplop ini harus disimpan dulu sebulan, tidak boleh dibuang. Jadi kalau ada ternyata nanti komplain kita masih bisa lihat amplopnya ini gitu kan, nah, kayak gitu. Jadi tadi tingkat kesalahannya ya minimal sekali kalau udah by sistem, udah by soft copy. Kalaupun dia error masih ada itu dokumennya, nggak hilang. Tapi kalau udah hard copy hilang, selesai lah. Dulu pernah terjadi zaman hard copy, ketumpahan kopi di meja kerja, nggak kebaca, dokumennya hitam. Ya? Gimana kamu ngomong ke nasabah, mau disuruh kirim ulang, ini satu-satunya dokumen dia, kwitansi dia, masa dia disuruh minta lagi ke rumah sakit, pasti marah kan. Saya masih ingat itu. Sejak itulah dilarang pakai gelas yang tidak bertutup kokoh. Dibagiin akhirnya botol Tupperware semua, nggak boleh pakai gelas lagi. Karena kalau gelas yang tutupnya tidak fix, yang cuma sekedar tutup gini kan tetap bisa kan, nggak boleh di kantor kita lagi. Jadi harus yang fix, botol ada tutupnya kayak Tupperware itu. Itu antara lain kenapa, apa sih kendala-kendala hard copy itu kita udah jalanin banyak. Stresnya kalau hilang, stresnya kena kopi. Pernah juga di finance waktu pembayaran AC bocor, ini airnya kena ke map klaim, dijemur lah itu map, keriting itu kertasnya begini bukanya keras. Saya masih ingat itu zaman hard copy. Nah itu kan kalau dikenang-kenang itu kan enak juga ya pengalaman kita gini. Sekarang itu nggak ada lagi. Nah, kalau sekarang yang ada hard copy, apa yang dilakukan? Langsung di scan dan langsung disimpan ke gudang, masuk kardus, jalan. Tim analis klaim itu di mejanya clean, nggak ada kertas, di layar aja hasil scan yang bagian DMS tadi, dokumen manajemen sistem,
langsung di layar, analis klaim ngebaca dari layar aja, nah, ini approve, langsung ke finance by system, bayar sana gitu. Nggak ada di mejanya lagi numpuk-numpuk kertas atau keselip-selip, nggak ada. Itu sangat besar sebenarnya perubahan paperless itu. Tapi ya ya waktu itu ada kunjungan lah dari perusahaan-perusahaan lain gitu ya, dan termasuk yang dari luar negeri, TPA luar negeri. Dia kaget setelah ngelihat kita, kok nggak ada. Kan waktu dia office tour saya ini ya, maksudnya saya nggak tahu dia merhatikan apa. Setelah selesai dia baru bilang, kok saya lihat di meja kalian nggak ada kertas, katanya. Habis itu saya kunjungan balasan ke tempat dia di luar negeri. Oh, pantas dia masih di mejanya nih tumpukan dia dokumen-dokumen. Nah itu dia tanyakan, kok bisa rumah sakit ngirimkan soft copy, sedangkan di sana masih nggak mau rumah sakitnya gitu. Nah itu saya bilang triggernya sebenarnya pas pandemi yang paling mantap tuh alasannya. Karena dulu gini, waktu dokumen hard copy waktu pandemi nyampe, kita inapkan dulu 3 hari lah. Dulu kan ada kan yang virus COVID itu berkembang biak di kertas sekian hari, di plastik sekian hari, ada kan? Kita ikutin kan waktu itu, yang orang-orang disemprot-semprot juga lewat ini kan. Jadi dulu disimpan dulu di dalam kardus, diinepin 3 hari, baru boleh dibuka, pakai semprot-semprot desinfektan apa segala lagi. Ya itu. Nah, di situ kan repot kan. Jadi lama klaim dibayar. Akhirnya kita bilang ke rumah sakit, ya udah kita beralih sesuai dengan yang sebelum pandemi kan, kita udah edukasi untuk soft copy, lanjutin aja itu. Udah mau sekarang hampir semua rumah sakit udah. Dan dia juga di sana nggak ngeprint gitu. Yang kita harapkan kan gitu, bukan dia di rumah sakit ngeprint terus dia scan, tetap aja kertas dia di situ banyak. Harus dari sistem dia ngirimnya, nggak usah dia keluarkan dulu print baru dia scan, kan bisa. Jadi dia upload di web portal kita, langsung dia save aja dari sistem dia dokumennya, masuk upload ke kita. Sekarang masih umumnya begitu, tapi kedepannya itu nggak perlu lagi. Udah begitu dia apotik farmasi sana input, udah larinya ke kita gitu, harganya apa totalnya gitu. Di sini tinggal approve, bayar. Itu sistemnya yang namanya EDC bukan Pak? EDC, Electronic Data Capture atau apa gitu? Enggak sih, kalau itu macam-macam. Jadi prinsipnya integrasi data aja, namanya integrasi sistem. Kalau edisi saya nggak tahu, edisi yang masih sistem kartu ya, gesek itu. Kartu yang kita udah nggak pakai itu, kita pakai e-card kan. E-card kita tinggal input di web atau di scan QR kan, nggak perlu lagi. Nah, sama halnya dengan kartu. Sebenarnya kita mengedukasi e-card, tapi rumah sakit waktu itu masih nanya peserta kartunya mana gitu kan. Masih dulu. Setelah BPJS pun sekarang pakai e-card, itu udah mulai beralih, rumah sakit nggak nanya lagi. Paling yang itu dia suruh kirim ke email atau ke WA rumah sakit gitu. Itu yang saya lihat beberapa rumah sakit kan, dia nggak bisa fotokopi lagi kan, dia suruh nih Pak kirim ya ke WA ini, udah kita kirim e-card kita ke situ atau email e-cardnya. Tapi nasabah asuransi itu beragam, yang saya bilang tadi, yang masih mau fisik masih banyak. Gitu. Bisa perusahaan-perusahaan pabrik, karyawan pabriknya masih mau kartu fisik. Dia berobat bawa kartu, tunjukkan gitu. Kalau disuruh ikat dia
kayak nggak puas apa kayak bukan kartu. Ya kan? Padahal bukan kecanggihan HP. Kalau itu sih di galeri pun bisa, tinggal tunjukkan aja. Nggak harus di sistem, nggak harus di aplikasi kartu itu. Tapi masih banyak orang yang cetak aja dah kartu, berobat saya itu. Padahal dia nggak tahu ya kalau berobat pakai kartu fisik kan kita pulangnya harus ngambil lagi kan. Kartu itu disita sama rumah sakit. Kalau udah kita pakai ikat kan enggak sebenarnya. Bisa juga kalau berobat kelamaan nih obatnya, ya udah nanti saya ambil ya, atau tolong kirim pakai GrabSend ya ke farmasinya, bisa kirimin GrabSend. Karena kita ikat kan kita nggak perlu lagi ke bagian pendaftaran ngambil kartu kita kayak zaman dulu. Kalau dulu kan udah selesai semua baru kita ngambil lagi, baru dia kasih kan. Sekarang kan nggak gitu. Nah, di situ. Jadi beberapa perkembangan teknologi juga akan kita sesuaikan dengan zamannya. Contoh kayak identifikasi wajah atau sidik jari kalau untuk orang berobat. Kan banyak keluhan juga yang fraud itu, yang berasuransi si A, yang berobat si B gitu kan. Ada kan yang gitu. Tapi kita ngelihat juga kalau ini atas persetujuan si A, lebih sulit kan. Bukan fraud sebenarnya itu bagi peserta yang ngasih. Emang dia kasih ke temennya tuh pakai nih gitu kan. Kedepannya itu kita harus ada teknologi untuk mengidentifikasi itu yang berobat, mungkin dari wajah atau sidik jari atau apa. Tapi kalau kita terapkan sekarang, kayaknya masih banyak orang yang malah ribet banget ini pakai Meditap gitu. Itu kita masih lihat. Namanya teknologi itu kan diterapkannya sesuai perkembangan masyarakat juga. Kalau tiba-tiba kita aneh sendiri, malah nggak bagus hasilnya, malah dibilang orang kita yang ribet, ya kan? Sehingga namanya orang bisnis kan nggak boleh. Kalau kita bukan orang bisnis nggak apa-apa, yang penting terlaksana nih kita teknologi yang harus yang pemerintah misalnya, boleh pemerintah terapin. Tapi kalau orang bisnis kan enggak, dengan diterapin begini memang iya mencegah fraud. Tapi orang jadi ribet, malah jadi nggak mau beli. Yang nggak ada yang kita verifikasi kalau nggak ada yang beli kan. Gitu. Parah. Kalau ini Pak, kalau sejauh ini kan pemanfaatan teknologi kan minum. iya. Itu apa kue? Iya. Buka aja Pak, silakan. Sambil. Ini Pak, berarti kan dari pemanfaatan teknologi sendiri Pak, sejauh ini untuk proses klaim perharinya berapa Pak rata-rata? Kita per hari klaimnya sekitar 3.000, 2.500 sampai 3.000 Per hari itu. Banyak kan? Banyak banget itu. Itu karena berbasis teknologi tadi yang memang sudah terekam dalam teknologi tadi kan. Jadi itu yang mempermudah. Iya, kalau itu yang input semuanya orang, maksudnya setelah nerima dokumen di input satu-satu lama lah. Itu tadi, misalnya pakai iklim, orang yang ngeklaim reimbursement, kan dia masuk langsung ke sistem kita tanpa kita input. Dia cuman milih nomor kartu, dia foto dokumennya, masuk ke sistem kan. Di sini kan orang nggak perlu input lagi namanya, nomornya, nilai, paling nilai dia cek kan berapa yang diklaim gitu. Kalau dulu kan datang nih hard copy orang ngeklaim reimburse, di input beneran, maksudnya ini nama dia, oh ini di rumah sakit mana, dipilih gitu-gitu ya. Sekarang itu dilakukan oleh peserta di depan,
sehingga nyampe ke sini tinggal ngecek aja kan, dan udah diblok kan kalau dia periodenya udah habis, tanggal perawatan di sini udah pasti dia nggak bisa ngeklaim gitu kan dari awal. Kalau dulu kan setelah analisa, oh ini di luar periode polis ini baru tolak gitu-gitu, itu lama. Teknologi membantu itu sebenarnya. Kalau dari kompetitor sendiri kan ada juga yang pakai teknologi gitu kan Pak. Nah kalau misalkan keunggulan lain dari Meditech apa nih Pak yang menjual ke nasabah? Keunggulan lain kita sebenarnya, kita backgroundnya insurance, background medis, background teknologi, 3 itu. TPA lain nggak lengkap kayak gitu backgroundnya, background karyawannya ya. Terutama background insurance itu kalau kita, tapi yang nggak usah disebutin di situ bahwa kita kan di split dari Lipo Insurance. Ya. Tim saya 100 orang itu adalah semuanya pindahan dari Lipo Insurance. Jadi kita tahu apa yang dimauin oleh insurance kan, orang kita dulu di situ. Itu sebenarnya yang memudahkan komunikasi kita sekarang dengan insurance. Mereka nggak perlu lagi jelasin apa yang dia mau, apa yang dia ini. Kita tahu polis itu kayak begini, tipe-tipe polisnya gini, apa yang harus disetting, apa yang bisa kelolosan di insurance, kita tahu. Di situ poinnya sebenarnya. Jadi backgroundnya. Kemudian background medis. Kemarin saya ada dapat ke rumah sakit, ada kita petugas kita kan PMA ya. PMA itu Personal Medical Assistance. Sekarang sudah berada di 21 rumah sakit petugas Meditech. Itu seluruhnya background medis gitu. Kompetitor kita ada juga di sana, tapi pertama dia tidak background medis, kedua dia hanya fungsinya sebagai customer service. Jadi kalau ada yang nanya dia tanya lagi ke pusat gitu. Kalau timnya PMA Meditech di sana sudah online ke kita di laptopnya, dia udah bisa cek langsung. Ada peserta yang nanya, polis dia menjamin apa yang nggak dijamin, di situ ada semua, dia langsung bisa jawab. Di situ bedanya. Kalau rumah sakit nanya, ini gunanya PMA itu kan melayani rumah sakit dan peserta. Dia stay di situ Senin sampai Sabtu ya. Jadi saya tanya ke rumah sakit, apa bedanya PMA Meditech dengan yang lain? Ternyata di situ poinnya. Kalau saya nanya Pak ke yang ini, lama karena dia harus ngecek dulu ke pusat, dia nggak punya akses untuk ngecek itu. Kalau Meditech kan bisa langsung jawab, jadi ini dijamin apa enggak udah bisa tahu langsung. Situ poinnya. Kenapa dia bisa? Karena dia juga background medis, dia ngerti, nyambung gitu. Maksudnya rumah sakit nanya, perawatnya nanya ke dia, ini dia perawat juga gitu, petugasnya, backgroundnya. Ya jadi tahu, nggak sulit. Di situ poinnya. Kita ada PMA sekarang 21 ya. Di rumah-rumah sakit besar lah, di Siloam, Siloam, Premier, Mayapada, IMC, mana lagi? Hermina, pokoknya grup-grup besar itu kita ada di situ. Itu satu kelebihan kita juga sebenarnya. Nah, langsung handle di tempat. Gitu. Apalagi? Pak, saya mau nanya Pak. Iya. Soal mungkin tadi yang integrasi data itu mungkin lebih ke API ya tadi ya Pak, benar nggak sih? Ternyata kan ada beberapa rumah sakit yang ternyata belum API ya tadi ya Pak.
itu apa ya Pak, maksudnya kendalanya di mana sih Pak? Kok belum API dan API itu sebenarnya udah dimulai dari kapan Pak? Jadi sebenarnya namanya API itu kan jadi dia masing-masing pihak harus open ya. Maksudnya gini, di sistem dia open API, jadi membuka sambungannya gini ya. Di kita juga nyambung, kita tinggal klop gitu. Di kitanya sudah open API, tapi rumah-rumah sakit masih banyak yang sistemnya belum yang terbaru gitu. Tapi sudah ada yang API Pak? Sudah. Oh. Jadi yang sudah API pendaftaran misalnya nih, pendaftaran rawat jalan, rawat inap itu ada di satu rumah sakit, nggak perlu lagi dia buka webnya Meditech. Webnya rumah sakit aja udah ada di situ, dia tinggal input nomor, sekali kerja dia melihat data rumah sakit dengan data Meditech ada di situ. Nah itu pakai API kan, ke sistemnya dia kita nyambungnya gitu. Tapi API itu macam-macam ya. nah API itu ya bisa ke sistem pendaftaran, ke pengesahan, ke farmasi, ke mana yang dia buka aja gitu kan. Yang saya maksud nanti integrasi itu semuanya dia buka, termasuk resep obatnya kan. Dari dokter di rumah sakit kan sekarang nggak ada nulis-nulis kertas lagi kan, dia input di komputer kan ke farmasinya. Jadi begitu dia send ke farmasi kita juga dapat gitu. Langsung ya. Atau tinggal diatur kalau API-nya ke farmasi, kita hubungannya udah ada harganya lebih baik, jadi nggak usah dari dokter ke kita dulu, sana kita open API nyambung integrasinya ke farmasi sama ke kasir kan, atau hanya ke kasir doang yang udah komplit harga obat maupun harga lab, harga apa gitu. Nah, tapi namanya rumah sakit kan sistemnya beragam, ada juga masih ada rumah sakit yang bagian IT-nya pun nggak ada kan, dia beli jadi sistemnya. Begitu kalau dia mau ngubah sesuatu dia harus panggil vendornya kan. Nah di situ kesulitannya saya lihat. Jadi nggak semua rumah sakit mau membayar vendor lagi untuk bukain supaya integrasi. Ini dia nggak mau ribet pertama. Kedua dia takut juga ada apa-apa di sistem dia, error bahaya lah gitu menurut mereka. Dan ini agak lambat menurut saya progresnya, nggak cepat. Itu udah bertahun-tahun kita minta integrasi sistem, tapi baru 1, 2, 3 rumah sakit lah yang baru bisa. Tapi kompetitor tuh melakukan hal yang sama juga sih Pak, API gitu Pak? Atau baru hanya Meditech? Melakukan hal yang sama tapi belum jalan juga. Sama aja karena intinya rumah sakit kan. Iya. Kalau rumah sakitnya udah open API ke satu TPA atau satu insurance, itu API yang sama digunakan oleh kita juga, oleh semua yang mau kerjasama gitu. Enggak dia bikin masing-masing lagi. Sama kayak kita nih, kita open API, ada corporate atau apa yang kerjasama, nggak perlu orang IT kita bikin apa-apa lagi, tinggal kasih ke dia nih gitu. Kayak sambungannya gitu, ini kita tinggal colokin nih ke sini gitu kan. API kan prinsipnya begitu sebenarnya. Kalau sekali dia udah bikin, siapapun yang mau kerjasama ya silakan gitu. Di beberapa aplikasi kayak Strava, kayak itu kan dia open API itu, dia sediakan di webnya dia. Jadi kalau kita bikin aplikasi lain untuk wellness program di insurance atau di TPA, tanpa minta izin ke dia pun udah bisa, karena dia udah sediakan free API ini. Kenapa dia free? Dengan dia buka gitu kan orang banyak pakai aplikasi Strava dia gitu kan. Jadi dia buat free. Tapi
untuk yang premium dia jual juga. Ada nih API untuk premium, ada harganya. Gitu. Iya. Kira-kira gitu. Jadi kalau itu udah terintegrasi, jadi boleh dimuat challenge-nya, tantangannya ke depan adalah integrasi sistem dengan rumah sakit. Supaya rumah sakit juga bisa lebih terbuka gitu kan. Sama ini progresnya kayak dulu. Soft copy juga kan pelan-pelan, lama-lama triggernya pandemi jadi tuh dia mau akhirnya. Ini saya nggak tahu apa triggernya, harus apa supaya ini. Tapi ada gambaran saya triggernya pemerintah loh, yang sistem satu sehat itu. Kita kan yang udah ada medical record kita kan di situ. Kalau kita lihat yang dulu waktu pandemi aplikasinya apa namanya? Peduli Lindungi. Sekarang kan Satu Sehat. Di Satu Sehat itu ternyata kita udah bisa lihat medical record kita di rumah sakit pemerintah. Saya pernah pakai BPJS kan dulu 2 kali lah saya pakai, tahun berapa kemarin saya lihat ada saya di Siloam Klinik tahun 2000 berapa ya itu 2020 batuk ada semua. Kalau pemerintah nanti yang menerapkan online semua medical record, kan udah ke sana arahnya nih dari Menteri Kesehatan kan, itu harusnya sejalan dengan insurance. Iya. Semua nanti terhubung kan, Iya, betul. medical record orang di mana aja dia tahu gitu. Itu memudahkan asuransi juga, kayak asuransi jiwa sekarang kan harus medical check up kalau ada yang nilai pertanggungannya tinggi ya. Nantinya sebenarnya enggak, kalau udah online semua dia orangnya mau ngasih keterangan ke insurance nih berdasarkan aplikasi saya nih, lihat medical record saya dari tahun sekian clear, nggak ada sakit apa gitu kan, murah preminya gitu. Tapi tantangannya ya ada yang nggak suka itu kan, ketahuan sakit dia di mana-mana aja. Nggak mau juga dia. Betul. Gitu. Tantangannya itu sebenarnya maksudnya akurasi dan kecepatan tadi. Kalau bisa integrasi dengan rumah sakit itu ideal banget gitu. Yang sekarang disebut integrasi udah ada kayak Prudential kayak apa gitu, tapi enggak full, masih setengah-setengah lah. Maksudnya di sisi ini dibuka, ini enggak gitu, belum terintegrasi gitu. Apalagi ya, Boleh cukup. sebenarnya tantangan juga ya, TPA itu nggak banyak yang tahu ini masalahnya. Kalau regulasi juga belum ada ya Pak Isi? Iya, makanya kita ke teman aja ya, kalau ditanya kamu kerja di mana, Meditap. Apa itu Meditap? Perusahaan apa? Coba kamu baru di sini ya, teman kamu pasti nanya kan, perusahaan bidang apa sih? TPA itu apa? TPA. Apa itu TPA? Benar kan? Benar. Kita bagi orang awam, aduh, saya kepingin menjelaskan satu kata yang orang jadi ngerti kita perusahaan apa ini sebenarnya gitu. TPA dibilang third party administrator. Ngapain itu? Tapi ada satu yang kalau saya jelasin itu orang langsung oh gitu ya. Saya selalu bilang kayak bank ada Visa, ada Master. Kita kayak gitu. Tapi industrinya bukan bank, industrinya kesehatan, rumah sakit. Jadi kayak Admedica itu Visa, Meditip itu Master. Baru orang ngerti, oh kayak begitu. Bener gak? Kalau enggak setengah mati saya jelasin bidang usaha ini apa ya, dibilang insurance, akhirnya kan kita milihnya insurance.
kalau ada pilihan yang kategori yang udah dipilih, nggak nulis, yang terdekat kan insurance atau healthcare atau ya healthcare ya pilihannya itu. Tapi kan kayak kurang tepat juga healthcare, rumah sakit di situ, ya kan. Jadi tantangannya juga itu karena kita bukan perusahaan yang langsung ke customer kan, di situ masalahnya. Kita di tengah-tengah yang orang nggak tahu sebenarnya. Orang taunya insurance-nya kan, make apa dia nggak tahu kan. Orang asuransi doang yang tahu ada TPA kan. Berarti sosialisasinya juga provider gitu dong ya Pak ya? Maksudnya ke masyarakat, kalau sosialisasinya juga ke provider pada rumah sakit kayak gitu kan. Ya memang usernya itu kan. Jadi enggak kan banyak orang yang bilang Admedica itu insurance kan. Padahal ya bener ya? Iya. Yang peserta asuransi malah kalian pakai asuransi apa? Admedica kan ya. Banyak tuh yang jawab kayak gitu. Nah, salah, itu bukan, itu TPA. Asuransinya apa gitu. Anak saya aja awalnya gitu, dia heran pakai Admedica, terus ganti asuransi tapi logonya Admedica juga kata dia. Ya kan, habis itu sekarang dia Meditap, baru dia nanya itu apa sih ini Admedica, apa sih Meditap, baru saya jelasin. Anak saya itu saya jelasin, nggak tahu dia bapaknya kerja di mana, bidang apa. Iya kan, di keluarga nggak bisa saya jelasin apa sih itu. Ya, iyalah pokoknya perusahaan swasta udah. Kayak kalian gampang kan, media asuransi apa? Enggak juga Pak, kita Iya media gitu. itu mungkin karena Bapak udah tahu. Karena kalau saya kenalin diri, halo saya dari media asuransi. Oh dari asuransi apa? Kita bukan media Pak. Gitu juga. Bahkan ya jarang juga rekan-rekan reporter saya itu nganggap saya agen. Karena ada nama asuransinya, media asuransi. Iya, bener. Oh iya juga ya. Kacau ya. Jadi cerita Bapak relevan Pak sama kita Pak. Iya bisa juga ya, dikira mau nawarin asuransi lagi. Jadi asuransi itu kayak seperti momok ya Pak? Iya. Masih agak Bagi mana, sebagian gitu orang ya itu. Tapi ya memang masih banyak agen yang merusak tuh, agen-agen sebenarnya. Kenapa dari OJK mewajibkan sertifikasi agen kan supaya itu bisa lebih dipercaya. Karena agen kan nggak ada mempelajari produk, nggak ada apa-apa, dia jualan aja, ditanya ini dijamin, ini dijamin, pas orang berobat ditolakin semua kan. Nah, itu masalah kan di situ doang sebenarnya. Terus yang unit link, ya kan, di ilustrasinya, wow, investasi Kayak nggak langsung. ada kendala ya Pak. Iya, Naik terus. set. Begitu orang udah jalanin, ini duit hilang ya. 2020 COVID ternyata. Iya. Makanya itu ketat sekarang kan, produk unit link di OJK ketat, nggak boleh sembarangan lagi. Waktu itu di hold kan, nggak boleh bikin produk unit link lagi. Nah, cuma ya itu sebenarnya sekarang tuh udah lebih baik karena ada OJK yang mengawasi, ada apa yang dulu BMAI, sekarang apalah udah disatukan di OJK kan. Bagi orang yang ngerti sebenarnya udah tahu bahwa asuransi juga nggak sembarangan lagi, ada pihak yang mengawasinya, bisa kita laporkan kan gitu kan. Tapi bagi sebagian orang awam ya masih apaan ya asuransi gitu. Tapi yang untuk asuransi mobil, asuransi kebakaran gitu-gitu tuh manfaatnya orang rasakan sebenarnya. Jadi yang banyak bermasalah sebenarnya masih di
jiwa kalau menurut saya sih. Jiwa Kalau kesehatan masih banyak terbantu orang, ya kan? Apalagi yang corporate, yang dari kantor yang ngebayarin Employee benefit ya Pak. employee benefit, itu jarang lah orang komplain employee benefit. Karena bisa dipakai Pak soalnya Pak. Iya, iya kan? Jarang banget lah komplain employee benefit, itu lancar-lancar aja gitu. Ya beruntungnya kita melayani employee benefit itu kan. Sekarang member kita udah berapa udah? 350.000. Itu perusahaan besar lah maksudnya yang kita handle. Asuransi kita udah masuk Sinarmas, Zurich. dari 3% penetrasi asuransi. Hmm. Dari 3% penetrasi asuransi. Harusnya asuransinya dulu yang dibesarin. Iya, makanya. Jadi ya. Belum sampai 3%. Tapi ya itu dari dulu itu begitu. naik Ya. Kalau dibilang saya di insurance sudah Sama ya Pak. 17 tahun. Dari awal saya masuk yang dibicarakan itu sampai sekarang. 3%. Iya, masih gitu Pak. Nggak pernah sampai double digit ya gitu. Iya. 10 aja gitu ya. Masih pasar-pasar. Kalau 10 mah wah udah nyayur sini. Iya, edukasi masyarakat, Dari 270 juta ya Pak. literasi segala macam kan itu dari dulu ya. Segitu-gitu aja lah. Tapi ya harus wajib kali baru. Ya, Mau. harus wajib kan. Harus diwajibkan, itu baru bisa. Wajib kan. Tapi banyak kan kalau wajib itu kalau apa namanya kalau jiwa kayaknya memang masih agak berat ya, kecuali kalau di umum pun di kendaraan paling kan kalau punya kendaraan baru gitu ya Pak. Iya. Tapi kalau asuransi jiwa kan udah paling udah ada BPJS Pak kayak gitu. Iya. Kan. Kayak asuransi kendaraan di luar negeri yang diwajibkan tuh bukan asuransi kendaraannya, tapi pihak ketiganya. Oh pihak ketiganya. Iya. Jadi asuransi TPL namanya third party liability. Karena kalau dia nabrak, Membahayakan orang nah, lain. dia harus ganti ke orang, harus mampu, nggak ada cerita nggak ada duit kan gitu kan. Iya Mas Pak. Kalau dia sendiri nggak mengasuransikan, ya terserah dia kan, misalnya dia tabrakan rusak sendiri. Tapi kalau dia nabrak pihak lain, diwajibkan supaya dia mampu bayar gitu. Kalau nggak dibuat kayak gitu di Indonesia kan nggak bisa jalan juga. Jalan tapi pelan lah, masih jalan, cuman pelan banget, lambat gini kan. Sama sekarang saya tanya, media asuransi ada kompetitornya nggak? Ada Pak banyak. Apa sekarang? Ada Infobank. Nah, tapi dia nggak Investor. spesifik kan Ya, sebenarnya. tapi dia ya tergantung dari ininya sih Pak, strateginya dia. Kayak warta ekonomi gitu-gitu ya. Ya, itu sih sebenarnya mereka ngambilnya dari bisnis yang lain, tapi asuransinya juga gitu loh Pak. Pasar asuransinya juga. Ya seperti award-awardnya kan gitu kan. Tapi kalau di berita sih kita tetap masih Iya. tapi kalau dari segi bisnisnya mereka main dari situ Pak. Mereka bisa ngasih award. Kita nggak bisa ngasih award buat bank. Mereka bisa ngasih award buat asuransi. Iya. gitu. Infobank ya, Iya. masih ada ya. Iya, Masih. investor ngasih award buat asuransi. Investor ya. Buat bank, buat investor. Hmm. Kita nggak bisa, kita di asuransi. Baru memulai ya, yang ini ya. Digital financial. Digital Financial. finansial. Jadi kalau kompetitor langsung mungkin nggak ada ya Pak, karena kita eksklusif kan punyanya Dewan Asuransi Indonesia. Iya. Jadi kalau misalnya soal berita asuransi mungkin kita yang paling terdepan dapat isu-isunya. Tapi kalau secara bisnis memang kompetitornya banyak, tadi yang udah disebutin oleh Pak Arif, mungkin dari Infobank, karena mereka merambah ke asuransi juga walaupun nggak spesifik, tapi secara tidak langsung mereka bisa kasih award gitu. Tapi kalau soal konten kita masih lebih eksklusif apa kalau soal asuransi ya.
beda cara pandangnya sih kalau saya baca Infobank waktu Angle-nya itu. kali ya, Pak? Iya, media asuransi. Award yang dia berikan juga lebih valid yang media asuransi Kalau yang asuransi membuat iya, Pak. peringkat. Kalau asuransi iya. Iya. Karena kalau di media lain, Bapak ditawarin Bapak mau bayar berapa bisa menang kan? Nah, karena dia Iya, kalau kita nggak bisa, ambil kategorinya yang Iya. apa dia bisa menang Pak. gitu kan. Ya tapi kita juga bisa kalau mau bikinin, Pak. Dan gini sih Pak, kalau Bapak perhatiin, saya nggak tahu Pak kalau di Infobank gimana, cuman tiap kali mereka ada award itu, kadang dewan jurinya itu nggak dari orang asuransi, misalkan dia kasih award buat orang asuransi, tapi dewan juri bukan dari orang asuransi, ya itu aja kan sebenarnya udah nggak relevan. Nah, Iya. kalau media asuransi tiap kali kasih award yang ke perusahaan asuransi, dewan jurinya pasti dari asosiasi Pak. Iya. Jadi lebih valid dan bisa Valid. dipertanggungjawabin. Heeh. Ya, kalau untuk itu memang Iya. nggak bisa diganggu-gugat lah, karena memang ketua asosiasi malah, Pak. Kan mereka secara kualitas dan kuantitas tahu kan Iya. masalah angka sama masalah tanggung jawab ya kan. Dia yang bayar sama yang nggak bayar kan tahu tuh, Pak. Itu jadi bisa penilaian, Pak. Kalau mereka misalnya tidak ada mereka jarang itu bisa, yang tadi juara 1 bisa di-grounded, Pak, jadi ketiga atau mungkin nggak juara gitu. Itu secara kualitatifnya kan gitu. Gitu sebenarnya. Kalau itu nggak bisa diganggu lah kalau itu, cuy. Udah pasti kita berani bilang, wah kalau mau award asuransi ya kita lah gitu, Iya. Pak. Nah, nggak bisa main-main, Pak. Tanggung jawabnya pengurus itu asosiasi, jadi nggak bisa gitu. Menurut saya poinnya yang tadi saya bilang, asuransi kesehatan. Coba deh dibuat peringkatnya. Pasti Boleh, Pak. pasti banyak yang suka. Maksudnya baru ada nih peringkat asuransi kesehatan gitu kan. Boleh nanti kita bicara soal itu ya Pak. Maksudnya kan kita butuh feedback juga nih dari Bapak selaku user sama orang yang berkecimpung langsung di industri kan. Jadi nanti bisa saya sampaikan ke Iya. tim. Dan pesertanya banyak. Kalau untuk bandingin TPE kan dikit banget ya. Iya makanya 5 biji doang. kita waktu itu bingung juga. Iya. Pak Moses dan Pak Denira kan sempat nanya, Mas ada nggak award buat TPA? Kayaknya kita bingung nih, Bingung. Pak. Soalnya kalau misalnya nanti Jumlahnya kita udah dikit. buat acara nih gede, Iya. ternyata TPA cuma segitu doang. Iya. Perusahaannya kan kayaknya gimana gitu, ya kan? Betul. Makanya kita gabungin di award dengan kategori industri yang lain. Gitu. Tapi oke Pak, asuransi kesehatan tadi Asuransi make sense kesehatan. sih, karena ada dua industrinya tuh, Iya. perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa. Betul. Nah itu spesifik juga benar tadi asuransi kesehatan. Boleh Pak, ntar kita Karena itu ngobrolin. ada datanya itu. Kenapa saya usulin itu? Karena datanya ada kok itu. Data per produk. Setiap bulan kita insurans lapor ke OJK. Asuransi kesehatan segini preminya, sekian membernya kan ada. Oke. Media asuransi punya data itu udah pasti. Cuman karena selama ini hanya sebagai perusahaan kan dia kayak apa namanya, OJK ngelihatnya juga kan perusahaan asuransi jiwa, perusahaan Ya. asuransi ini broker gitu kan. Ya. Kalau di jiwa kita baru unit link, Pak. Unit link kita sudah. Oh, udah ada. Wah, ya. Nah itu Ada mirip-mirip itu sebenarnya Iya, kan. benar. Kan itu produk yang dipisahkan. Iya betul. Iya, sama tuh. Ada asuransi kesehatan itu pangsa pasarnya banyak loh. Rumah sakit bisa masuk. Kalau udah poinnya ke asuransi kesehatan, media asuransi ini bisa masuk bisnisnya meliput rumah sakit. Benar Pak. Diperluas gitu. Selama ini kan nggak ada yang cerita rumah sakit di media asuransi kan. Tapi kalau mulai start kita mulai peringkat asuransi kesehatan. Nah, di situ udah mulai masuk ada rumah sakit. Ada ini gitu. Berkembang dia, cocok dia. Medianya masih ada hubungan gitu Ya. media asuransi. Ada sekali itu, Pak. Ada, kalau kayak Infobank sebenarnya kan ke asuransi nggak ada hubungan. Iya.
ke rumah sakit lebih nggak nyambung lagi sih. Iya. Iya kan. Tapi kalau media asuransi kesehatan Masih ada hubungan. masuk nih rumah sakit banyak banget grup-grup besar. Misalnya diadakan peringkat pelayanan asuransi terbaik tapi versinya rumah sakit misalnya gitu kan. Selama ini kan mereka ngadain sendiri loh. Oh iya Pak. Iya. Jadi dia bikin gathering misalnya grup rumah sakit Bunda. Dia tiap tahun ngasih award ke asuransi terbaik yang rekanan dengan dia gitu. TPA terbaik. Kita kemarin di rumah sakit JIH Jogja masuklah nominasi gitu. Kita lihat videonya ya. Ada nominasi gini TPA terbaik dari sisi teknologi ini. Dia mulai nilai gitu. Nah, Biasa itu indikatornya apa Pak? Kalau boleh tahu Pak. Indikator penilaiannya. dia kan juga punya data kecepatan penjaminan misalnya gitu. Kan rumah sakit yang nerima Pasien ya. pasien. Siapa sih yang asuransi atau TPA yang penjaminannya paling cepat, yang pembayaran klaimnya paling cepat? Dia punya data. Oh, ini peringkat pembayaran klaim terbaik. Set, ini datanya, dia punya data semua, Iya, iya. nggak bisa dibayar maksudnya itu data real. Iya, iya. Nah, itu masuk peringkat. Waktu kita di Lipo Insurance sering masuk nomor 1 pembayaran tercepat. Pokoknya 3 besar tuh masuk terus. Nah, ini kemarin saya lihat mereka udah mulai menilai TPA. Karena kan udah ada Halodoc, Meditech, Medika, Fullerton gitu kan. Dia bikin tuh kategori-kategorinya yang penjaminan tercepat siapa dari segi inovasi teknologi, termasuk itu portal yang apa istilah dia, pokoknya yang mudah, yang paling mudah dia mengerti gitu, apa istilahnya lah. UX. Nah, Ya, dari user UX friendly kali ya. user friendly, yang paling user friendly siapa gitu. Udah mulai ada, menurut saya sih, karena itu kan nggak ada diliput siapa-siapa, ada Iya, internal itu gathering biasa, dia tiap tahun loh itu rutin kita diundang. Cuman maksud saya gini, gaungnya nggak kedengeran nih gitu, walaupun kita menang nggak ada yang meliput, nggak ada yang ini, cuman dia doang. Karena Boleh, dia Pak, diinfo ke karena kita, dia Pak. yang ngasih kan, Iya. dia sebagai rumah sakit gitu. Tapi kalau misalkan Bapak ada berita menang kayak gitu, bisa Pak diinfoin ke kita. Bisa ya. Bisa. Jadi kita nggak menjanjikan itu akan dipublish, tapi kalau misalkan memang itu sesuai sama kebutuhan konten redaksi itu bisa Iya. dinaikkan. Nanti Selama yang memberikannya di luar media kompetitor bisa Pak? Iya. nanti Ya. kalau udah dipublish Kalau kita rumah share sakit kan Nah, masih oke kan. Iya. Iya loh, itu saya pengen. Waktu saya beli yang di Tokopedia itu kan karena yang jual saya lihat media asuransi Iya, langsung official. Saya chatting di situ. Oh. Pernah terbit nggak majalah yang kapan, terbitan kapan yang membahas asuransi kesehatan sih? Kalau asuransi kesehatan sering Pak. kita, Pak. Kalau peringkat memang tidak, tapi Iya. kalau asuransi kesehatannya sering kita hampir setiap tahun, tapi saya nggak tahu ya untuk berapa tahun. Terutama yang pas musim-musim pandemi ini kan kemarin kalau nggak salah itu ada berapa kali kita bahas itu. Tapi Iya. kalau awardnya memang belum. Karena nanti kan asuransi kesehatan bisa dibagi lagi yang employee benefit sama yang individual. Siapa pemenang di employee benefit? Selama ini kan kita tahu sendiri, Lipo Insurance pemenang nomor 1 employee benefit, yang sistem in health, yang individual prudensial. Kita sih tahu-tahu sendiri di pasaran Iya, biasa. iya. Tapi nggak ada yang resmi Oh. menerbitkan itu gitu. Iya. Kan kalau ada kan enak ya, maksudnya pertama marketing kita Meditech bergeraknya juga kan lebih enak ya, dia tahu posisi asuransi kesehatan yang banyak ini siapa gitu. I see. Sekarang Nangkep, Pak. peringkat asuransi general, asuransi jiwa
ada Sinarmas nomor 1 misalnya gitu kan, kita mau masuk ke dia, kita nggak tahu dia asuransi kesehatan berapa persen. Iya tahu. Jadi kalau dari Bapak, Iya. mungkin Bapak sebenarnya Bapak juga pengen data, cuman Iya. ya datanya data Meditap, bukan data secara global. Iya. Dengan ada award itu Bapak bisa dapat gambaran lebih luas ya kan. Yes. Bisa Pak. Dan secara bisnis dikembangkan oleh media asuransi yang tadi, Iya. masuknya asuransi kesehatan, pengembangnya ke hospital, klinik, apa semua rekanan asuransi kesehatan. Wah, nggak ada kan media rumah sakit, ada nggak yang keseluruhan? Nggak ada kan. Padahal mulai itu lah, maksudnya Ada juga, maksudnya ada pasarnya juga ya Pak ya. ada pasarnya. Tapi Gitu. thank you Pak, itu bagus sih, insight-nya bagus Pak. Nanti kita Iya. coba ngobrol ya Pak. Kalau ada saya duluan beli tuh. Terus yang di Tokopedia jawabnya apa Pak? Pas Bapak belum nanya ada itu. katanya. Belum ada. belum pernah menerbitkan apa jawabnya. Beneran saya tanya. Oke. Saya Pak emang dulu. nggak main-main nanyanya ya. Kita cek dulu media Siap. asuransi. Dia chattingnya di itu setiap bulan kan ya? Bulanan Pak. Kita langganan terus. Perlu ya kayaknya. Boleh nanti kita, kalau itu ada langganan setahun gitu. Ada langganan stand. Ntar ku Nanti di-share. ya, ntar ku kirim form konfirmasinya. Oh, ini dia cuman gitu. Nih, Min, yang kasih majalahnya sudah saya terima. Ya. Nih. Mau tanya, apakah ada peringkat asuransi berikan produksi premi asuransi kesehatan? Mungkin asuransi kesehatan bisa dijual di sana. Kalau pernah ada majalah tersebut, saya akan beli. Tidak ada Pak gitu dong. Siapa yang jawab? Masalah saya tahu siapa yang jawab. Saya tahu siapa yang jawab. Ini perlu di ini nih. Jawabannya. Ya sudah, selesai. Kira memang belum ada Pak, kalau dijawab panjang lebar. Iya. Ada gitu ya udah jawab nggak ada. Benar sih itu ya. Ngapain basa-basi? Iya, Pak. Macam-macam tidak ada Tapi Pak. kalau Bapak nanya peringkat unit link, oh, udah ada Pak, gini-gini ceritanya. Iya. Nggak ada. Bingung juga ntar kalau ditanya apa kan. Orang gudang kali yang jawab. Tidak ada Pak. Situasi, ya. Oh ya sudah, kalau nggak ada kan mau bilang apa lagi saya? Udah selesai Pak kalau jawab begitu Pak. Maksudnya jangan tanya lagi, udah nggak ada. Iya. Jadi ya, Oke, udah. ya intinya itulah. Jadi kebutuhan apa namanya? Yang ke peserta customer experience-nya kita ikutin. Kita di tengah-tengah gitu kan. Jadi fokus ke personalisasi layanan, itu juga poin. Teknologi itu sangat membantu kita, tapi yang utama ya tetap yang tadi, background medis, background insurance, background teknologi. Kalau teknologi terlalu kita bahas udah yang lalu soalnya yang Pak Thomas kan. Saya juga kemarin baca-baca apa lagi ya yang, tapi ya memang semua yang kita lakukan itu yang mempercepat tercapainya itu semua ya memang teknologi. Ya kan, cuman jangan latah aja gitu. Kadang-kadang kan kita AI gitu-gitu kan apa ya, ada yang latah menggunakan AI kayak ikut-ikutan aja gitu. Kita Dampaknya apa?